Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Nazira Mahdi, NPM 2003101010339. Saya akan menjelaskan yang pertama ada jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak yang pertama ada golongan. Golongan dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak langsung dipungut berdasarkan surat ketetapan secara berkala. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Berbeda dengan pajak langsung, pajak tidak langsung dipungut tanpa berdasarkan ketetapan surat pajak dan tidak dipungut secara berkala. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Jenis-jenis pajak yang kedua ada berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya terbagi ke dalam dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal kepada subjeknya. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal kepada objeknya. Suatu pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan atau PPh yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang. Pajak objektif adalah pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Contoh pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dari barang yang dikenakan pajak. Yang ketiga ada jenis-jenis pajak berdasarkan wewenang atau lembaga pemungutannya, yaitu ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya. Proses administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak atau KPP atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2KP, dan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Berbeda dengan pajak pusat atau nasional, pajak daerah dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik di provinsi maupun kabupaten atau kota. Hasil pungutan dari jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Proses administrasinya dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau di kantor yang dibawahi oleh pemerintah daerah setempat. Nomor 2 ada tarif-tarif pajak. Yang pertama ada tarif progresif. Tarif pajak progresif adalah tarif pungutan pajak yang mana presentasenya akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia itu sendiri, tarif pajak progresif ini diterapkan untuk pajak penghasilan atau PPh wajib pajak orang pribadi. Yang kedua ada tarif regresif. Tarif regresif merupakan kebalikan dari tarif progresif. Artinya tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang presentasinya lebih kecil dari jumlah dasar pengenaan pajak tinggi, atau presentasi tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Jadi jika presentasinya semakin mengecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil, melainkan bisa makin lebih besar karena jumlah dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Yang ketiga ada tarif proporsional. Tarif proporsional merupakan tarif yang presentasinya tetap meski terjadi perubahan pada dasar pengenaan pajak. Jadi seberapapun jumlah objek pajak, presentasinya akan tetap. Yang keempat ada tarif tetap atau tarif regresif. Tarif tetap atau tarif pajak regresif adalah tarif yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap juga dapat diartikan dengan tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan, seperti bea materai dengan nilai atau nominal Rp 3.000 dan Rp 6.000. Nomor 3, saat timbulnya pajak.
Utang pajak timbul karena dikeluarkannya ketetapan oleh pajak fiskus, yaitu pegawai pajak yang membantu wajib pajak atau subjek pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga ajaran ini ditetapkan oleh sistem official assessment. Official assessment system adalah pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang nomor 4 ada penagihan pajak. Yang pertama, pengertian. Pengertian penagihan pajak adalah proses tindakan yang dilaksanakan terhadap penanggung pajak untuk membayar utang pajak serta biaya penanganan pajak. Penagihan pajak. Penanggung pajak adalah orang maupun badan yang memiliki tanggung jawab atas pembayaran pajak. Lalu pejabat adalah orang yang memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak. Dan juga sita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang mencakup penagihan seketika dan sekaligus. Dasar hukum penagihan pajak telah dicantumkan dalam Undang-Undang 19 tahun 1997 mengenai penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-undang ini mulai diberlakukan tanggal 23 Mei 1997. Kemudian undang-undang ini diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dan mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2001. Tata cara dan proses penagihan pajak. Yang pertama ada penagihan dengan surat teguran. Surat teguran atau biasa disebut surat peringatan dikeluarkan untuk melakukan penagihan pajak. Tujuan surat teguran adalah memberi peringatan kepada penanggung pajak agar segera membayar utang pajak agar tidak perlu dilakukan penagihan pajak secara paksa. Yang kedua ada penagihan pajak dengan surat paksa. Surat paksa adalah surat yang dikeluarkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran, si penanggung jawab pajak belum melunasi utang pajaknya. Dengan terbitnya surat paksa, wajib pajak harus membayar utang pajak dalam waktu 2 kali 24 jam agar tidak ada tindakan pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri, maupun penyanderaan paksa badan. Catatan diragukan itikat baiknya serta mempunyai utang pajak minimal Rp 100.000. Yang ketiga ada penagihan dengan surat sita. Surat sita dikeluarkan apabila 2 kali 24 jam setelah surat paksa dikeluarkan, namun si penanggung pajak tidak melunasi pajaknya. Nomor 4 ada penagihan dengan lelang. Lelang akan dilaksanakan apabila dalam waktu 14 hari setelah dikeluarkannya pengumuman lelang, si penanggung jawab pajak belum melunasi pajak terutangnya. Selanjutnya ada kewajiban wajib pajak dalam penagihan. Wajib pajak memiliki kewajiban yang pertama ada melunasi utang pajak sebelum jatuh tempo. Yang kedua berkomitmen dalam membayar angsuran maupun penundaan pembayaran pajak. Yang ketiga bersifat kooperatif dalam tindakan penagihan pajak. Yang keempat tidak melanggar UU penagihan pajak dengan surat paksa saat penagihan pajak yang menyebabkan tindak pidana. Misalnya memindah tangankan, menyembunyikan, menghilangkan, maupun memindahkan hak atas barang yang disita. Dan yang terakhir ada berakhirnya utang pajak. Berakhirnya utang pajak dapat dilakukan dengan yang pertama ada pembayaran atau pelunasan, yang kedua ada kompensasi, yang ketiga ada penghapusan utang, yang keempat ada daluarsa, dan yang kelima ada pembebasan.